Sobat RRI, dengan saya Anissa Fadila, selamat datang di podcast Suara Indonesia, tempat kita berbicara tentang kebangsaan dan cinta tanah air. Pada podcast kali ini, kita akan mengangkat tema tentang visualisasi kebangsaan, bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Kita akan mendengarkan kisah dari 3 narasumber kita yang sangat luar biasa. Mari kita dengarkan bersama bagaimana visualisasi kebangsaan hidup dalam karya, tindakan, dan nilai sehari-hari. Pertama-tama kita akan ke Yogyakarta nih bersama Bang Dodi, aktivis sosial yang setiap hari bergerak bersama masyarakat akar rumput. Waktu dan tempat dipersilahkan Bang Dodi. Hai Mbak Anissa dan sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk saya. Perkenalkan, saya Bang Dodi, aktivitas sosial yang selalu bergerak bersama masyarakat akar rumput. Oke, Bang Dodi akan memberikan tanggapan yang bertema visualisasi kebangsaan, bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Visualisasi kebangsaan itu hadir di lapangan. Contohnya ya, saat warga desa bahu-membahu membangun jembatan tanpa pamrih. Itulah Indonesia. Tanpa kamera, tanpa tepuk tangan, tapi penuh semangat gotong royong. Bagi saya ya, nasionalisme tidak perlu ditunjukkan dengan seragam, tapi dengan empati dan aksi nyata. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Dodi. Selanjutnya kita ke Kak Amril, seniman visual muda yang memilih identitas lokal sebagai kekuatan. Silakan Kak Amril. Baik, halo teman-teman semua. Terima kasih Kak Anissa. Sebelumnya perkenalkan, saya Amril dari salah satu seniman visual muda yang memilih identitas lokal sebagai kekuatan dalam saya berkarya di dunia seni. Menurut pandangan saya, sebagai seniman, banyak yang bilang budaya Indonesia itu kuno. Tapi menurut saya justru banyak tersimpan harta karun di dalamnya. Seperti contohnya itu ada warna-warni batik yang tersebar di berbagai Nusantara. Pola ukiran, lalu ada cerita rakyat dari berbagai daerah. Semuanya bisa kita lestarikan dan kita olah menjadi sebuah karya yang modern. Lalu visualisasi kebangsaan itu saat ini bisa kita bilang gue modern, gue kreatif, tetapi tetap tidak melupakan budaya asli yang ada di Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Amril. Kini kita dengarkan Vario, guru sejarah yang membuktikan bahwa nasionalisme itu bisa tumbuh melalui pendidikan yang inspiratif. Kepada Bapak Rio, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Mbak Anissa. Baik, menurut saya anak-anak sekarang itu cerdas dan kritis. Tapi kalau mereka tidak tahu sejarah bangsanya sendiri, mereka akan kehilangan jati dirinya. Saya selalu bilang, Indonesia itu bukanlah negara yang sempurna, tapi negara yang punya daya juang yang luar biasa. Saat siswa saya mulai sadar bahwa mereka bagian dari cerita besar ini, disitulah cinta tanah air lahir. Visualisasi kebangsaan adalah ketika kita merasa aku bagian dari bangsa ini dan aku punya peran di dalamnya. Terima kasih, mungkin itu menurut saya. Baik, terima kasih Bapak Rio. Sobat RRI, dari kisah ketiga narasumber kita, bahwa visualisasi kebangsaan itu nyata, ada di setiap tindakan, pilihan, dan suara kita sebagai warga negara. Mari kita wujudkan cinta tanah air tidak hanya dari simbol saja, tetapi dalam sikap, perilaku, karya, dan cara kita memperlakukan sesama. Karena Indonesia butuh kita semua. Dan tugas kita bukan hanya sebagai warga negara, tetapi juga sebagai penjaga semangat kebangsaan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bangga berbangsa, bangga bernegara, bangga jadi Indonesia merdeka.